Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kita kedua di bab 1 integral. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang kelas. Pada 2.1 kita akan mempelajari anti turunan, oke. Pada anti turunan ini, di sini anti turunan itu disebut integral tak tentu ya. Oke. Definisinya adalah definisinya suatu fungsi f disebut suatu anti turunan dari suatu fungsi f pada suatu selang i jika untuk setiap nilai x di dalam i berlaku f aksen x sama dengan fx. Oke, f itu merupakan notasi dari suatu fungsi dan x adalah variabelnya. Nilainya f aksen ada berarti turunan ya, sama dengan fx. Contohnya seperti ini. Jika gx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 7, maka g aksen x sama dengan 12. Ini g aksen x ini berarti turunan ya. 12. Oke, coba kita turunkan. Nih, 4x pangkat 3 berarti 12x kuadrat, sedangkan x kuadrat kalau diturunkan menjadi 2x. Dan turunan dari konstanta 7 ini adalah 0 ya, nggak perlu ditulis. Jadi dikatakan bahwa g suatu anti turunan dari f. Oke. Jadi maksudnya G ini merupakan anti turunan dari G aksen yang tadi gitu ya, fungsi f tadi. Oke. Oke, slide selanjutnya. Notasi anti turunan. Lambang integral untuk menyatakan operasi anti diferensialan atau anti turunan, dan menulisnya seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana f aksen sama dengan fx itu atau turunan fx itu turunan ya, sama dengan fx, dan d fx besar sama dengan fx dx. Oke, teorema pertama, jika n bilangan rasional, maka integral x pangkat n dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Oke, perhatikan lagi. Integral xn dx. Oke, n-nya itu diturunkan, lalu ditambah 1, pangkat ditambah 1 juga. Oke, ibu ulangi. Integral xn dx sama dengan n tambah 1 diturunkan, atau pangkat tadi diturunkan lalu ditambah 1. Oke, pangkat yang ada ditambah 1 juga. Jadi berubah, ada 2, diturunkan lalu ditambah 1, terus pangkat yang ada itu ditambah 1 juga. Ditambah c, n ini tidak sama dengan minus 1. Oke, dia tidak berlaku pangkat negatif ya. Oke, selanjutnya teorema 2. Ini adalah sifat-sifat yang ada pada integral tersebut. Oke. Sifat yang ada pada integral tersebut. Integral dx sama dengan x tambah c. Integral afx. Yang keduanya integral fx dx sama dengan a integral fx dx. Oke, untuk sifat yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c, ini artinya integral itu tidak ditulis ya. 1 di sana nih, ini ada 1 nih sebenarnya, tapi nggak ditulis. Jadi integral 1d itu akan menghasilkan x tambah c. Jadi integral kosong dx sama dengan x tambah c. Jadi itu sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis ya. Terus selanjutnya untuk yang soal kedua, teorema kedua, integral a fx dx sama dengan a itu merupakan konstanta, fx merupakan fungsi, dan dx merupakan variabelnya. Nilai variabel ini dan yaitu variabel diferensialnya itu harus sama-sama.
harus sejenis. Kalau tidak sama itu lain lagi ceritanya. Kamu harus mencari substitusinya. Tapi di ini sifatnya menandakan suatu fungsi harus memiliki nama yang sama dengan dengan nama penurunnya gitu loh. Oke, jadi itu baru bisa diintegralkan. Kalau tidak sama, dia tidak akan bisa diintegralkan. Jadi yang A tadi, kalau dia konstanta nih, A konstanta ya. Lalu A itu diturunkan nih, menjadi pindah ke depan. Konstanta bisa dipindahkan, karena istilahnya ya, konstanta itu berdiri sendiri. Jadi dia bisa dipindahkan. Tapi kalau fungsi, harus diintegralkan dulu, baru bisa lepas dari integralnya. Jadi ini dia integral AX fx dx sama dengan diturunkan, ditarik ke depan, lalu diintegralkan hanya fungsi tersebut. Oke, sifat ketiga, jika F1 dan F2 didefinisikan pada selang yang sama, maka nih selangnya sama ya, maka integral F1x tambah kurang F2x sama dengan integral F1x dx tambah kurang. Oke, kita pisah ya. Nih dipisah. Ini kan tadi satu nih. Lalu dipisah integral F1 dx ditambah kurang nih untuk untuk operator tambah kurang. Nah, berlaku sifat seperti ini. Lalu ini dia F2x dx ya. Untuk soal yang keempat, bukan soal yang keempat ya, teorema yang keempat nih, teoremanya 4. Jika F1, F2, Fn didefinisikan pada selang yang sama, tapi ini adalah fungsinya banyak nih sampai Fn, jadi tak hingga ya fungsinya ya. Ada hingganya nih, ada yang pertama, kedua, sampai N gitu loh. Jadi berlaku hal yang sama, setiap konstanta ini tadi konstantanya A, sekarang konstantanya C nih. C dikeluarkan, lalu diturunkan fungsi pertamanya, C2 dikeluarkan, lalu diturunkan F2-nya, sampai Cn dikeluarkan, diturunkan Fn dx-nya. Jadi ini ada 4 teorema tentang integral atau sifat-sifat integral yang harus kamu pahami. Oke kelas, kita lanjutkan slide berikutnya ya. Oke, Ibu masuk ke latihan ya ini ya. Oke, coba Ibu lihat dulu. Ya, benar, soal. Jadi di sini ada 8 soal dan itu akan Ibu jawab. Ntar ya kelas. Ini akan Ibu jawab yang negatifnya. Yang negatif, bukan yang negatif ya. Yang ganjilnya. Jadi kamu nanti Ibu tugaskan mengerjakan latihan pertama yang genapnya. Jadi 4 kamu kerjakan dan 4 Ibu kerjakan. Oke, coba Ibu bahas, Ibu terangkan yang Ibu bahas. Oke, ini dia soal nomor 1. Oke, integral x kuadrat dx sama dengan, oke, perhatikan. Ini integral x kuadrat dx berarti pangkat diturunkan nih 1/3 ditambah 1 dulu lalu diturunkan. Oke. Nih, 2 ditambah 1 berarti 3, lalu diturunkan menjadi 1/3x, pangkat 3 ditambah C. Oke, bisa paham ya? Nih, gunakan teorema 1, pangkat ditambah 1, lalu dijadikan penyebut, lalu diturunkan menjadikan penyebut. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah integral akar dari akarnya berpangkat x pangkat 3 dx sama dengan integral. Ini berubah ya, perhatikan. Ini tadi fungsi seperti ini tuh. Ini tudung akar. Tudung akar itu bisa kita robah sifatnya menjadi pangkat yang berpecah. Oke, kamu ingat lagi seperti akar X itu sama dengan, oke, ini sebenarnya di sini 1 dan ini 1 ya. Terus ini 2 di sini tuh. 2. Jadi kita bisa menulis X berpangkat 1/2 nih. Masih ingat ini? Oke, hal yang sama berlaku pada soal nomor 3. Kalau kayak gini bentuk soalnya nih, pasti kamu akan rumit untuk mengintegralkannya. Jadinya kamu modifikasi dulu menjadi pecahan berpangkat untuk memudahkan proses integralnya. Oke, jadi itu seperti itu trik untuk kalkulus dan bilangan-bilangan yang rumit ya.
Jadi seperti ini Ibu jadikan menjadi integral yang berpangkat ya. Jadi pangkatnya adalah yang ini, ingat, yang di dalam itu pembilang, yang di bawah yang di atas tudung akar menjadi penyebut. Jadi ini adalah 3/2 dx. Oke. Pangkat ditambah 1, oke. 3/2 tuh. Ditambah 1 ya, ditambah 1. Oke, ditambah 1 nih. Masih ingat pecahan seperti ini tuh? Udah Ibu bikin ya. 3/2 ditambah 1 di sini. Terus nih, coba nih perhatikan. 1 per berapa ini? Menjadi sama-sama penyebutnya menjadi 2 ya. Ini menjadi 3 ditambah 2. Menjadi 5/2 dan ini X pangkat 5/2 tambah C. Lalu pada apa? Pada aljabar ini bisa disederhanakan menjadi nih 1 dibagi 5/2 itu sama dengan 1 dikali 2/5 ya. Ingatkah? Ini menjadi 2/5, ini dia. Oke, jadi hasilnya adalah 2/5X 5/2 ditambah C. Oke, sampai di sini bisa dipahami kelas. Kalau masih belum paham yang Ibu terangkan, kamu bisa menjapri atau bertanya lewat WhatsApp grup ya. Oke, selanjutnya soal yang kelima ya. Soal kelima itu adalah nih, ini kamu kelihatan apa enggak sih ya? Oke, soal kelima itu adalah, sama Ibu kelihatan, sama aku kelihatan apa enggak sih ya? Oke, ini soal ketiga ya. Soal ketiga yang Ibu terangkan di list itu adalah soal nomor 5. Ini adalah integral 5x kuadrat ditambah berapa tadi? Maaf, balik lagi ke sini ya. Oke, jadi harus ini dia. Integral 5x kuadrat tambah 7 per akar dari pangkat 3x pangkat 4 dx ya. Sama dengan, Ibu manipulasi lagi soal ini menjadi ini. 5x kuadrat tambah 7 dikali x pangkat min 4/3 dx. Sama dengan, Ibu kali tuh. Ibu kali satu-satu. Yang pertama, ini udah manipulasi kan menjadi fungsi. Dia naik ke atas. Udah naik ke atas. Jadi berubah pangkatnya menjadi minus kalau dia naik ke atas. Kan awalnya dia positif nih. Terus kalau dia naik ke atas tanda menjadi minus. Lalu Ibu kalikan satu-satu ya. Ibu kalikan satu-satu. Ini menjadi integral 5x kuadrat kurang 4. Dia kali ya. Tapi pangkatnya minus 4/3 ditambah 7x minus 4/3 dx. Selanjutnya setelah Ibu kalikan satu-satu lalu Ibu operasikan. Ibu operasikan ya. Nih, Ibu samakan penyebutnya. Terus pangkat Ibu penyebut yang Ibu pakai itu adalah 3. Jadi 6. Ibu kali silang ya. Kalau kamu ingat, Ibu kali silang nih 2 kali 3, 6 dikurang 4. Di bawah 2 itu ada 1 tapi nggak ditulis. Kalau 1 itu biasanya nggak ditulis. Jadi 4 kali 1 berarti 4. Tambah 7x min 4/3 dx. Ini menjadi integral 5x 2/3 ditambah 7x min 4/3 dx. Seperti itu nilainya. Karena sudah bisa kita turunkan. Bukan turunkan ya, kita integralkan. Lalu Ibu integralkan ini menjadi sama-sama. Pertama-tama pangkat X itu Ibu tambah 1 ya. Nih, Ibu tambah 1 lalu Ibu turunkan. Jadi 5 per 2/3 tambah 1. Berarti pangkat juga ditambah 1. Nih, X 2/3 tambah 1 ditambah 7. Pangkat tadi ditambah 1 nih lalu Ibu turunkan. Min 4/3 tambah 1. X min 4/3 tambah 1 tambah C. C itu sebagai konstantanya. Terus selanjutnya Ibu operasikan. Ibu samakan penyebutnya. Untuk bilangan ini. Nih, untuk yang ini ya. Ini menjadi 5 per
2 kali 1, satunya nggak ditulis ya, ditambah 3 kali 1, berarti 2 tambah 5 per 3, sama halnya dengan ini pangkat X tersebut, ditambah 7 min 4 kali 1, sama dengan min 4, ditambah 3 kali 1 sama 3 per 3. X pangkat min 4 tambah 3, nih sama hal yang sama, per 3 tambah C. Lalu semuanya akan dioperasikan 5 per 2 tambah 3 sama dengan 5 per 3. X 5 per 3 ditambah 7 min sepertiga X min sepertiga tambah C. Lalu dicoret yang bisa dicoret ya, ini kita selesaikan aljabarnya ini menjadi ini kan, seperti yang tadi 5 dibagi 5 per 3 sama dengan 5 dikali 3 per 5 sama dengan, nah tuh menjadi berapa tuh tadi? Menjadi 3 per 5 ya, hilang ini kan, nah itu dia tuh menjadi 3 aja. X 5 per 3 ini menjadi min 21 per 1 X min sepertiga. Oke, hasilnya adalah 3X 5 per 3 dikurang 21X min sepertiga tambah C. Oke, gimana kelas? Bisa dimengerti uraian yang Ibu sampaikan? Oke, sudah 3 soal yang Ibu berikan. Ini soal selanjutnya ya. Oke. Ini soal selanjutnya. Ini soal yang ke-7 ya. Soal ke-7 ada 4 soal yang Ibu berikan. Untuk soal ke-7 ini adalah integral 5x kuadrat kurang akar 2 dx sama dengan 5x kuadrat kurang 2 pangkat setengah dx. Oke, yang ini kita pakai sifat yang kedua ya. Konstanta 5 dikeluarkan, x kuadrat kurang 2,5 dx. Oke, ini Ibu tulis di sini teorema 21. Integral dx sama dengan x tambah c. 2 pangkat setengah adalah konstanta, maka jika diintegralkan menjadi x dia. Jadi yang ini adalah integral 2,5 dx itu menjadi x ditambah c. Untuk ini integral nih, untuk yang ini tadi integral x kuadrat dx ini menjadi adalah pangkat ditambah 1 lalu diturunkan jadi sepertiga x pangkat 3 dikurang x tambah c. Ini menjadi 5 per 3 x pangkat 3 kurang x tambah c. Oke, ini dia hasil akhirnya. Oke, bisa dimengerti kelas? Gimana? Bisa dipahami kelas? 4 soal yang telah Ibu sampaikan ini. Semoga mengerti ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada 4 latihan yang akan kamu kerjakan lalu kamu kumpul di Google Scholar ya. Oke, 15 penjawab tercepat akan Ibu jadikan atau akan memperoleh poin pada pertemuan kedua ini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.